Assalamualaikum. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Sabrina Ahmad. Hari ini aku akan membaca surat An-Naba. Nah, aku menggunakan Al-Quran Maghfirah Pustaka. Ini adalah hari pertama dalam bulan Ramadan. Jadi tadarus yang pertama adalah An-Naba. Nah, sekarang kita mulai membaca yuk dengan Al-Quran ini. Oke teman-teman, yuk sekarang kita mulai baca surat An-Naba. Kita buka An-Naba. 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 Ini juga ada pembatasnya loh. Dan di pembatasnya itu ada adab membaca Al-Quran sama tanda-tanda wakaf dan petunjuk lainnya. Nih. Tapi juga ada satu pembatas lagi. Mana ya? Nah ini, kalau sini tuh fadilah Al-Quran sama fadilah membaca Al-Quran sama doa sujud tilawah. Nah kita buka surat An-Naba. Mana ya? Nah ini An-Naba. Ini surat An-Naba. Ya sekarang kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda bihaza wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata Yauma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u faqanat abwaba wa suyiratil jibalu faqanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghasaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarduna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fazuqu falan nazidakum illa azaba inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa qawaiba atsraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala qizzaba jazaan min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman wa ma bainahuma ar-rahman la yalikum min hitaba yauma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala swaba zalikal yawmul haqq fama syaa attakhadha ila rabbih ma'aba inna anzalnakum azaban qariban yawma yazuruna
ما قدمت يدا ويقول الكافر لا ليتني كنت ترابا Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita membaca surat An-Naba dengan lancar. Nah, aku akan membacakan asbabun nuzul dan juga hadis putar ayatnya. Asbabun nuzul dari ayat 1 dan kedua, yaitu Hasanra menegaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenan dengan kaum kafir Quraisy yang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, bertanya-tanya tentang misi yang beliau emban dari Allah. Hadis riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Lihat Qurtubi 7324. Nah, itu sebab nuzulnya yang dari ayat 1 sampai 2. Sekarang hadis seputar ayatnya. Pertama, ayat ke-17, yaitu dari Huzaifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti tiada yang angkat bicara kecuali para utusan yang diberi izin. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa, Ibnu Majah, Ahmad dan Tirmidzi. Pada ayat ke-18 hadis seputarnya yaitu dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antara dua tiupan sangkakala terdapat 40. Para sahabat bertanya, ya Abu Hurairah, 40 harikah? Aku enggan menjawab. Mereka bertanya lagi, apakah 40 bulan? Aku pun enggan menjawab. Mereka bertanya lagi, apakah 40 tahun? Aku enggan menjawab. Kemudian Allah menurunkan hujan dan menumbuhkan seperti tumbuhnya tunas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada orang pun melainkan akan hancur lebat atau jasadnya kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Dari situlah manusia nanti disusun kembali pada hari kiamat. Wah, hadisnya panjang benar ya yang dari ayat 18. Nah, ada satu lagi nih hadisnya, yaitu dari ayat 31 hingga ke 32. Nah, aku bacakan hadisnya ya. Tapi ini hanya artinya, jadi nggak apa-apa deh. Dari Abu Sa'id Al-Khudri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ahli surga yang paling rendah tingkatnya adalah seorang yang Allah palingkan wajahnya dari neraka ke arah surga dan ditampakkan kepadanya satu pohon surga yang rindang. Lalu orang itu berkata, ya Allah, dekatkanlah aku ke pohon itu agar aku bisa berteduh di bawahnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus menyebutkan angan-angan orang itu hingga akhirnya beliau bersabda, apabila telah habis angan-angannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, dia itu milikmu dan ditambah lagi 10 kali lipatnya. Nabi bersabda, lalu ia masuk ke dalam rumahnya, kemudian datanglah menemuinya 2 bidadari surga. Dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku untuk kami dan yang menghidupkan kami untuk kamu. Lalu laki-laki itu berkata, tidak ada seorang pun yang dianugerahi seperti yang dianugerahi kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Sadaqallahul azim. Paling panjang itu hadis-hadisnya ya. Kayaknya ini menceritakannya apa sih? Penasaran ya. Pada ayat 31 dan 32 artinya itu, kalau dalam ayat 31 artinya sungguh orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Berarti orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti nanti di akhirat kelak atau nanti masih di dunia atau di mana, nanti pasti akan mendapatkan kemenangan. Sedangkan di ayat kedua 32 yaitu kebun-kebun dan buah yang anggur. Maksudnya itu nanti kalau di surga nanti bisa mendapatkan kebun-kebun dan buah anggur. Sepertinya sih, aku masih kurang tahu. Tapi kalau yang tadi di hadis yang di ayat 1 dan 2 artinya nomor 1 yang ayat 1 itu tentang apakah mereka saling bertanya. Kalau di ayat yang kedua tentang berita yang besar atau hari berbangkit.
Tapi kalau di ayat 17 yaitu, sungguh hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan di ayat 18 yaitu, mana ya? Yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup lalu kamu datang berbondong-bondong. Wah, ini kayak menceritakannya hari kiamatnya ya. Tetapi dalam An-Naba itu, An-Naba memiliki 40 ayat. Lalu An-Naba diturunkan di kota, aku masih lupa. An-Naba itu diturunkan di kota Makkiyah dan surat yang ke-78 dari 114 surah. Nah teman-teman, sekilas dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong like, subscribe, comment, and share. Dadah!